Susanti, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Di sini saya bersama rekan saya, Bu Endah, akan melakukan supervisi akademik. Pada tahapan supervisi akademik ini akan ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada pra-observasi, kemudian ada observasi, dan yang ketiga itu ada pasca observasi. Baiklah, saya bersama rekan saya, Bu Endah, akan melakukan pra-observasi. Selamat pagi Bu Endah. Pagi Bu Fida. Oke, Bu Endah apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Baiklah, puji Tuhan ya Bu kalau baik. Nah, di sini saya akan melakukan pra-observasi. Jadi sebelum melakukan supervisi akademik itu akan ada 3 tahapan yang dilakukan ya Ibu. Yang pertama ada pra-observasi, observasi, kemudian yang selanjutnya pasca observasi. Nah, pada sesi ini kita akan melakukan pra-observasi. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Baik, bisa kita mulai Bu? Bisa, silakan. Oke, pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Apa tujuan atau indikator yang akan Bu Endah sajikan dalam proses pembelajaran? Tujuan pembelajaran. Ya baik. Terima kasih Bu Fida. Rencananya besok saya akan melakukan pembelajaran di materi IPA dengan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi melalui percobaan sederhana. Oke, berarti melakukan percobaan sederhana ya. Peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat bunyi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, metode model apa yang akan Bu Endah gunakan dalam pembelajaran kali ini, dan apa alasan dari Bu Endah memilih metode dan model pembelajaran ini? Baik. Untuk metode yang saya gunakan itu adalah metode ceramah dan diskusi, kemudian modelnya menggunakan model inquiry. Jadi nanti siswa akan saya bimbing untuk menonton video, melihat bagaimana apa saja sifat-sifat bunyi, kemudian nanti terakhir siswa akan saya bimbing untuk melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat bunyi, dan mereka akan menemukan jawaban seputar materi sifat-sifat bunyi tersebut. Oke, baik, akan melakukan percobaan sederhana ya. Berarti tadi model pembelajaran yang digunakan itu ada inquiry ya, menemukan. Kemudian metodenya dengan menggunakan ceramah, diskusi, dan juga pengamatan seperti itu. Dan unjuk kerja juga ya? Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Alat dan bahan atau sumber belajar apakah yang Ibu siapkan dan jelaskan? Baik, untuk alat dan bahan saya akan mempersiapkan laptop, proyektor, kemudian ada video nanti yang ditampilkan, kemudian nanti ada alat-alat untuk percobaan sederhana. Itu saja Ibu. Oke. Baik, selanjutnya bisa Ibu ceritakan tahapan apa saja dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Mungkin pada awal pembelajaran nanti saya akan melakukan tes diagnostik kognitif agar saya ingin mengetahui sejauh mana mereka tahu materi yang akan saya ajarkan. Kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang akan saya lakukan nanti adalah diferensiasi konten dan proses. Kemudian saya menyiapkan media tentunya. Kemudian yang terakhir mungkin sebelum melakukan tes formatif nanti saya akan melakukan dulu tes percobaan sederhana. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, persiapan tertulis apa yang Ibu buat? Oke. Untuk persiapan tertulisnya yang saya buat adalah tadi saya sudah sebutkan, yaitu diagnostik di awal, diagnostik kognitif, kemudian modul ajar, dan asesmen formatif. Berarti melakukan tes diagnostik dulu, kemudian menyiapkan modul ajar, dan yang terakhir itu melakukan asesmen ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, dari proses pembelajaran itu apa sih yang menjadi atau apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran ini, yang perlu saya amati itu apa Bu? Mungkin nanti saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Saya minta Ibu untuk mengamati saya di bagian pembelajaran berdiferensiasinya itu. Berdiferensiasi konten, apakah
pembelajaran itu sudah tepat, benar saya lakukan, itu berdiferensiasi atau belum pada diferensiasi konten dan berdiferensiasi proses. Oke, berarti yang ingin menjadi pengembangan ini, yang ingin Ibu khususkan itu, yang mendapat perhatian khusus itu untuk pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu, semoga ini apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini kira-kira nih, kapan nih saya bisa mengobservasi Ibu? Sekarang kita masuk ke tahap kedua nih Bu. Kira-kira kapan saya bisa mengobservasi Ibu? Rencana saya mungkin nanti di pembelajaran IPAS ya Bu ya, hari saya jadwalnya ada di hari Kamis tanggal 15 Agustus. Oke, berarti di tanggal 15 Agustus ya Bu, saya bisa mengobservasi Ibu di hari Kamis. Oke, baik Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana seperti itu. Jadi nanti kita bertemu kembali di hari Kamis ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kemudian selamat bekerja kembali. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, apa kabarnya hari ini? Oke, hari ini Bu Lapida akan melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran saya. Jadi nanti Ibu harap semuanya bisa tertib ya sama proses pembelajaran ya. Baik, Bu Endah, saya akan melakukan observasi sesuai dengan apa yang sudah kita perbincangkan kemarin ya, yang terkait dengan diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses itu. Baik, kalau begitu silakan Bu. Terima kasih Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, mantap, luar biasa.
Salam Guru Penggerak. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lapida Yunianti. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Seruyan. Di sini saya akan melakukan coaching pasca observasi. Saya akan ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Agus Purnomo. Baiklah, saya akan memulai pasca observasi saya bersama dengan rekan saya, Bu Enda. Ya, selamat siang Bu Enda. Siang Bu Lapida. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, tadi sudah melakukan, tadi kita bersama-sama sudah, Bu Enda sudah melakukan pembelajaran dan saya sudah mengobservasi dengan gitu. Baiklah, kalau begitu boleh nih tanya-tanya? Boleh, silakan Ibu. Pertanyaan yang pertama ya Bu Enda ya. Oh ya, sebelumnya izinkan saya merekam ya. Iya, silakan. Pertanyaan yang pertama Bu Enda, tadi kan sudah melakukan, kita sebelumnya juga sudah melakukan praobservasi, kemudian saya sudah mengobservasi Bu Enda. Bagaimana perasaan Bu Enda setelah melakukan proses pembelajarannya? Iya, baik, terima kasih Bu Bida. Awalnya ya biasa lah Bu ya, namanya kita diobservasi, ketika mengajar kita dilihat oleh orang lain, rasanya yang menegangkan, tegang. Mungkin tadi juga sempat ada beberapa yang kata-kata saya yang agak belibet gitu kan, mungkin karena tegang, sempat ngeblank juga, habis ini mau ngapain itu perasaannya. Tapi setelah itu, setelah kegiatan awal berjalan, kesananya udah mulai relax seperti biasa. Setelahnya ya sudah lega. Oke, berarti deg-degan ya Bu ya? Iya pasti. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, bisa Bu Enda ceritakan nih, ceritakan kembali proses pembelajaran yang terjadi. Bisa diceritakan kembali seperti apa? Iya, proses pembelajarannya seperti biasanya yang saya lakukan sehari-hari di kelas. Mungkin tadi ketambahan ada pembelajaran diferensiasi konten dan proses yang saya gunakan kan itu. Mungkin itu saja Bu. Selanjutnya ya lancar-lancar aja. Oke, berarti lancar ya, berarti lancar saja ya. Kemudian selanjutnya, nah bagaimana pendapat Bu Enda setelah menyajikan proses pembelajaran tadi? Sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Pembelajaran tadi yang saya rasakan itu anak-anak sepertinya lebih antusias untuk karena saya memakai mungkin media yang menarik bagi mereka itu, terus penyerapan materi yang mereka tangkap juga lebih besar ya. Maksudnya yang biasanya masih agak bingung, mereka kebingungan karena saya tidak memperlihatkan gambar mungkin kan. Nah, setelah melakukan pelajaran diferensiasi itu ada media yang menarik, kemudian kan ada berbagai media ya Bu ya. Jadi mereka mungkin lebih memahami, ada gambar, ada video seperti itu. Jadi mereka terus ada percobaan juga kan, percobaan sederhana. Nah, mereka jadi lebih paham daripada saya harus hanya ceramah memaparkan materi saja. Mereka tadi terlihat lebih paham karena tadi ada percobaan seperti membentuk meja karena bunyi itu ya, bunyi yang dihasilkan oleh benda dan lain sebagainya. Mereka jadi lebih paham lah intinya. Nah, kalau dikaitkan sama tujuan pembelajaran ya Bu Enda, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan atau yang sudah Bu Enda susun, apakah itu sudah tercapai? Iya, saya kan menggunakan tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi melalui percobaan sederhana. Yang saya rasa itu mereka sudah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai oleh murid-murid saya di kelas. Oke, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Berarti anak-anak sudah mengetahui seperti itu, apa tadi sifat-sifat bunyi, seperti itu ya. Baik, kemudian apakah ada selama prosesnya ini, kalau tadi kan tujuannya sudah tercapai, selama proses pembelajaran itu apa ada hambatannya? Kalau hambatan tadi saya rasa tidak ada. Mungkin ada beberapa siswa di belakang yang belum bisa saya kondisikan ya. Mungkin ada beberapa yang masih ngobrol gitu. Kadang saya juga nggak terlihat gitu loh. Terus kenapa saya tahu itu anak tidak fokus, karena ketika ditanya dia masih belum bisa menjawab pertanyaan saya. Baiklah, untuk meningkatkan proses pembelajaran ini, apa kira-kira yang bisa dilakukan ke depan?
Ya, mungkin kedepannya pembelajarannya harus dipersiapkan lagi lebih matang, membuat media, ternyata ya media pembelajaran itu penting ya, media pembelajaran yang menarik. Kedepannya mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang menarik walaupun sederhana, contohnya seperti percobaan itu tidak menggunakan alat, tapi kita melakukan percobaan sederhana itu walaupun seperti itu juga sepertinya mereka mempunyai kesan dari pembelajaran tersebut. Jadi ya harus menggali lagi lebih dalam materi yang akan kita ajarkan, dan kita harus membuat mereka itu punya pengalaman yang baik, pengalaman belajar seperti apa seperti itu. Baik Bu Enda, untuk sesi baik Pak ya, kalau dari percakapan kita yang bisa saya tangkap adalah bahwa tujuan pembelajaran ini sudah tercapai seperti itu. Kemudian ke depannya Bu Enda